Ya, kita lanjut pada seri pelajaran ke-15. Sebenarnya saya skip ya. Jadi tadinya saya mendesain sampai 14 materi pelajaran. Namun karena ini sangat penting, saya lanjutkan ke seri 15 dan saya skip. Jadi tadinya yang ke-8 saya lanjut ke 15. Topiknya adalah mengenai nama Yahweh. Ya. Pertanyaannya, nama Yahweh apakah layak diganti? Karena kita lihat saat sekarang ini, 99% orang Kristen itu mengganti nama Yahweh. Ya, diganti dengan kalau bahasa Inggris jadi Lord, lalu kemudian dalam bahasa jadi Tuhan untuk besar semuanya. Apakah layak? Itu pertanyaan yang perlu kita pelajari di sini. Dan seperti biasa pendahuluan ya, kita perlu membuktikan apa yang kita imani adalah benar. Pendapat yang mengatakan iman tidak bisa dibuktikan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena segala sesuatu yang ada di dunia bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah tidak bisa dibuktikan? Tentu saja bisa. Dan kita akan membuktikannya. Tapi kembali, bukti itu adalah tergantung iman. Ya, itu bedanya. Jadi beda, makanya kebanyakan orang lalu menjadi ateis karena apa? Karena apa yang kepercayaan turun-temurun mereka itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan akhirnya mereka menjadi ateis. Ya, cuman begini, simpel aja pertanyaannya. Bahwa makhluk hidup itu terjadi dari makhluk hidup lainnya. Jadi kalau teori Big Bang itu adalah menurut saya salah besar. Karena teori Big Bang itu mengatakan pecahan-pecahan lalu bergumpal menjadi bentuk bumi. Dan itu nonsens ya. Sesuatu yang bentuknya tidak teratur lalu kemudian menjadi teratur seperti bumi ini. Lalu kemudian bisa berotasi, lalu ada matahari, ya, lalu kemudian ada magnet, ada benua matahari. Itu adalah nonsens, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Dan itu tidak terpikirkan dengan logika oleh orang-orang ateis. Maksudnya mereka berpikir seperti itu. Dan kemudian muncul makhluk bersel satu, lalu berkembang menjadi bersel banyak. Dan itu mereka sendiri pun tidak bisa buktikan. Jadi lucu sekali kepercayaan orang ateis. Mereka sendiri tidak bisa buktikan secara ilmiah bahwa kehidupan itu berasal dari benda mati, ya. Lalu kemudian bumi ini berasal dari pecahan planet besar, bagaimana dia bentuknya jadi sempurna. Jadi semua itu adalah nonsens. Jadi kalau kita lihat kesempurnaan alam semesta dan luasnya alam semesta ini, tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Harus ada satu kuasa yang menciptakan. Ya. Dan itulah semuanya yang membantah teori orang-orang ateis. Oke, kita kembali ke screen. 99% pemeluk agama berdasarkan garis keturunan. Ya, jadi saya pun dilahirkan ya mengikuti kepercayaan yang diturunkan dari orang tua. Saya pelajari dengan tekun, tapi setelah saya dewasa dan mempelajari dengan lebih teliti, maka saya lihat ada hal-hal yang telah dirubah oleh manusia. Jadi sinilah saya sebenarnya ingin berbagi supaya kita mengetahui kebenaran. Tapi semua keputusan kembali kepada Anda masing-masing. Ya. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama yang diwariskan dari orang tuanya. Dan sebagian besar dari mereka meyakini bahwa agama yang diajarkan dari orang tua adalah kebenaran. Jarang yang mempertanyakan tentang iman yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena tradisi yang diajarkan bahwa melawan perintah orang tua adalah tabu atau akan mendapat laknat. Menghormati dan mengasihi orang tua itu benar, dan semua ajaran agama mengajarkannya demikian. Namun untuk iman dan keselamatan ya, kekal,
itu adalah masalah personal. Tidak ada jasa orang tua dalam hal keimanan dan urusan masuk surga, melainkan semuanya tanggung jawab pribadi masing-masing. Orang tua hanya bertanggung jawab bahwa karena dia pikir imannya benar, lalu dia turunkan kepada anaknya dan mengharap anaknya juga mengimani hal yang sama. Tapi kita harus lihat bahwa kuasa kegelapan, ya, iblis dan setan berusaha menyesatkan manusia. Jadi hati-hati, ya, karena menurut apa yang sudah disampaikan, ya, bahwa orang yang tidak selamat itu jauh lebih besar daripada orang yang selamat. So, kita harus lihat, pelajari dengan teliti untuk mencari kebenaran itu. Karena kebenaran ini sekarang memang sudah tersembunyi sebagaimana sudah dibuatkan dahulu. Jadi harus kita cari. Contoh, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak. Namun dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3 dan juga dalam Roma 9 ayat 3 disebutkan bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi jelas tidak ada hubungan antara orang tua dengan iman dari anaknya. Yakub beriman kepada Yahweh, sedangkan Esau dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari keturunan Kanaan, menyimpang jauh dari jalan Yahweh. Jadi memang orang tuanya mengajarkan untuk takut kepada Yahweh. Namun kembali Esau memilih untuk mengimani ilah-ilah Kanaan, ya, itu haknya, ya, hak pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang tua sekalipun. Demikian juga dengan Abraham, bapaknya Tera adalah seorang penyembah berhala, namun Abraham adalah penyembah. Ya, Abraham memilih untuk menyembah Yahweh, ya, tidak menyembah ilah-ilah berhala yang disembah oleh bapaknya. Jadi selamatan itu selidiki masing-masing supaya kita mengetahui jalan yang benar. Yakub memilih jalan yang benar yang memang diajarkan oleh orang tuanya yang mengimani hal yang benar. Nah, Abraham mengimani, menyelidiki bahwa ternyata patung-patung itu bukanlah kebenaran dan dia akhirnya mendapati bahwa ilah yang benar adalah Yahweh dan itu yang dia sembah. Dan itulah adalah keputusan dia, ya. Jadi tidak mengikuti jalan orang tuanya. Maka iman harus dicari pembuktiannya. Apakah yang diwariskan itu adalah kebenaran atau bukan? Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu saja tidak. Kebenaran itu mau dilihat dari berbagai sudut tidak akan berubah. Tetap menjadi kebenaran. Beda dengan penyesatan, ya, tentu saja beresiko untuk mencari pembuktiannya. Karena akan terlihat kepalsuannya. Jadi, selidiki apa yang kita imani, apakah sudah benar atau belum. Itulah beriman yang benar, ya. Jangan beriman membabi buta atau beriman percaya saja kepada ajaran turun-temurun. Maksud dan tujuan dari seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda. Siapa saja yang mau mendengarkan. Hanyalah sebagai bahan perbandingan. Apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing. Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga, ya, apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut. Bandingkan dengan 14 pelajaran yang akan kami paparkan. Ya, saya baru bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Ya. Jadi saya akan usahakan semuanya benar-benar akan saya buat menjadi satu seri pelajaran untuk mencari kebenaran. Dan kalau Anda benar-benar mempelajari ulang apa yang saya paparkan, Anda pasti akan menemukan kebenaran. Sebagai keterangan tambahan, ya, bagi yang belum tahu silakan buka kamus Alkitab di belakang sertifikat Wahyu. Di sini ada, ya, Tuhan, huruf besar semua. Ini menurut Lembaga Alkitab Indonesia adalah salinan dari nama Allah. Kalau Allah ini saya menyebutnya Elohim, ya, dengan bahasa Ibrani aja. Nama Elohim Israel yaitu Yahweh. Jadi saya menggunakan
originalnya ya, nama personal yang Maha Kuasa yaitu Tuhan. Jadi bagi yang belum tahu silakan buka kamus Alkitab di belakang setelah kita tahu. Dalam Alkitab bahasa lainnya juga ada pernyataan seperti itu ya. Dalam kitab bahasa Inggris ada ditulis Lord yang huruf besar semua, artinya adalah terjemahan dari Yahweh, ya, nama personal Ilah yang Maha Kuasa ya, Bapa di surga. Jadi dalam lembaga Alkitab Indonesia dia menyebutnya Tuhan ya huruf besar semua. Lalu ada Tuhan yang hanya huruf pertama huruf besar, ini diterjemahkan dari Adonai bahasa Ibrani ya. Tuhan ya, atau Tuhan atau Tuhan tapi panggilan untuk yang Maha Kuasa. Lalu yang Tuhan huruf kecil semua ini artinya ilah ya atau ilah. Lalu Allah ya God dalam bahasa Inggris ini adalah terjemahan dari Elohim, itu dengar dari Yahweh. Jadi saya prefer menyebutnya Elohim. Saya nggak mau menyebut nama ilah-ilah lain ya, yang dilarang di dalam Keluaran 23 ayat 13. Pendahuluan seri 15 ini. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kita perlu memahami kebenaran. Nah, setelah saya selidiki kebenaran ada dua hal ya. Kebenaran non-absolut, itu suatu kebenaran berdasarkan yang dipercaya atau berdasarkan yang dipilih atau berdasarkan yang diimani. Jadi kita memilih ya, oh inilah saya pilih yang saya anggap sebagai hal yang benar ya. Atau orang Amerika menganggap bahwa negaranya paling hebat, orang Tiongkok menganggap negaranya paling hebat, lalu semua agama menganggap ya mereka paling benar. Ini kebenaran non-absolut yang harus diselidiki lebih lanjut. Yang kedua adalah kebenaran absolut, yaitu kebenaran yang memang adalah benar ya, mau dipalsukan, dihilangkan, tapi suatu saat pasti akan muncul yang benar itu yang sudah ditutup-tutupi. Namun sebagian besar manusia tidak menganggapnya kebenaran. Kenapa? Karena manusia lebih menginginkan kebenaran sesuai pendapat dan keinginan mereka ya, seperti kebenaran non-absolut tadi. Karena manusia tidak menyukai kebenaran yang memang benar atau kebenaran absolut karena tidak masuk akal bagi mereka. Karena mereka sudah terlebih dahulu mempercayai dan mengimani kebenaran non-absolut dan susah untuk berpindah keyakinan. Jadi begini loh, suatu hal atau kebohongan ya, yang diulang-ulang masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kita akan menganggapnya itu adalah kebenaran. Jadi banyak orang menganggap sesuatu yang salah sebagai kebenaran. Saya ambil contoh ya. Galileo Galilei dihukum mati karena apa? Karena dia menyatakan bahwa matahari lah pusat alam semesta. Waktu itu menyebutnya alam semesta, tapi sekarang kita tahu bahwa itu tata surya. Ya, bahwa bumi mengelilingi matahari. Lalu karena kepercayaan orang-orang Kristen pada waktu itu menganggap bahwa bumilah pusat alam semesta, maka Galileo dipenjarakan dan ya. Akhirnya manusia tahu bahwa yang benar pendapatnya Galileo ya, bahwa matahari lah pusat tata surya di mana bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya bumi menjadi pusat atau sentral ya, di mana benda-benda lain yang mengelilingi bumi. Salah. Jadi hati-hati. Apa yang kita yakini itu belum tentu benar dan kita harus selidiki. Jangan sia-siakan akhirnya kita tidak mendapatkan keselamatan melainkan mendapat upah api neraka. Karena mereka sudah belum percaya dan mengimani kebenaran non-absolut dan susah untuk berpindah keyakinan karena manusia lebih percaya pada ajaran manusia daripada ajaran yang asli yang berasal dari yang maha benar, yang maha kuasa. Itulah sebabnya kebenaran absolut ini hanya diimani kurang dari 0,01% populasi manusia. Ya, menyedihkan sekali. Bahkan mungkin bisa di bawah 0,001% dari populasi manusia. Jumlahnya mungkin di kisaran ribuan orang saja. So, kenapa sangat sedikit? Iya, karena memang pelajarannya dari dulu yang mengenal dan mau mengenal Yahweh, sumber kebenaran absolut hanya sedikit. Bahkan dari yang sedikit yang mengenal kebenaran absolut ini pun yang benar-benar mau memiliki semua kebenaran
sungguh-sungguh hanya di bawah 10% saja. Jadi dari 0,001% ini yang percaya kebenaran absolut, tapi yang melakukan tindakan mungkin hanya 10% atau berarti 0,00001%. Ya, sedikit sekali. Wah, kenapa sedikit sekali ya? Ini juga pola dan pelajaran yang bisa kita ambil dari bangsa ini. Ya, sekian banyak bangsa itu hanya sejumlah kecil saja yang benar-benar menyembah Yahweh dengan benar. Jadi, keselamatan bukanlah soal kuantitas, tapi kualitas. Jangan Anda berpikir bahwa semakin banyak, semakin benar. Itu salah sama sekali. Bukan kuantitas yang menentukan suatu kebenaran. Namun untuk kualitas, tidak semua kualitas pun adalah benar, melainkan kualitas yang berasal dari sumber yang benar saja. Oh, kebenarannya memang benar-benar harus dicari, diselidiki ya. Karena apa yang kita anggap benar saat sekarang ini belum tentu benar. Jadi harus terus menyelidiki. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, ya selidikilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang benar ya, pegang itu sampai mati. Maka sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang mengetahui kebenaran ini untuk mengabarkan kepada miliaran manusia yang belum mengenal kebenaran absolut ini untuk mempercayainya. Dan setelah mempercayainya, melakukannya dengan benar, sungguh-sungguh dan konsisten. Dan kalau kita tidak mengabarkan kebenaran absolut ini, terutama kepada orang-orang yang kita kenal, maka apabila mereka tidak selamat, darahnya akan dituntut dari kita untuk dipertanggungjawabkan. Ya, itu ada di kitab Yesaya. Jadi kewajiban kita harus mengabarkan kebenaran ini. Karena kalau orang yang harus kita kabarkan tapi tidak kita kabarkan, lalu mereka masuk neraka, darahnya akan tuntut dari kita. Kenapa kamu nggak mau mengabarkan kebenaran? Iya, nggak harusnya selamat, akhirnya tidak selamat. Sekarang pertanyaannya, kenapa iman pada Yahweh adalah kebenaran absolut? Jawabannya karena Yahweh adalah Elohim yang pertama yang dikenal manusia. Setelah itu manusia mulailah membuat ilah-ilah buatan mereka ya, supaya karena mereka menganggap bahwa iman mereka lebih kuat apabila melihat Yahweh dalam bentuk suatu benda. Ya. Makanya ada hukum kedua, yaitu jangan menyembah patung. Karena manusia menjadikan Yahweh itu mirip seperti benda-benda, patung-patung, buatan mereka, benda-benda alam, ya, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Setelahnya muncul ilah palsu yang menjiplak dan meniru keberadaannya. Awalnya berupa patung-patung dan benda-benda, terutama benda langit, dan sekarang berusaha menirunya dengan memakai nama-nama ilah yang lain. Jadi, Yahweh adalah satu-satunya Elohim yang benar, yang benar. Jangan sebut nama Elohim. Lalu teori evolusi Darwin berusaha mengubah keberadaan Yahweh dengan mengatakan manusia berasal dari makhluk bersel satu yang berevolusi menjadi monyet lalu berkembang. Kemudian teori Big Bang yang mengatakan umur bumi sudah mencapai miliaran tahun. Ya, untuk teori Darwin, maka ketidakmungkinannya adalah bahwa kehidupan berasal dari kehidupan, bukan benda mati. Karena makhluk bersel satu adalah makhluk hidup, maka pastinya akan ada penciptanya. Tidak mungkin makhluk hidup berasal dari benda mati. Ya. Ini sudah diselidiki oleh ilmuwan lainnya dan mereka membuat kesimpulan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Ya. Salah satunya Louis Pasteur, ya, lalu ada beberapa ilmuwan lainnya. Lalu jika makhluk bersel satu diciptakan, maka perlu dipertanyakan mengapa Yang Maha Kuasa menciptakan makhluk bersel satu. Jika Dia menciptakan kehidupan dan serupa dengan gambarnya, maka tidak mungkin makhluk bersel satu yang diciptakan. Tidak mungkin makhluk bersel satu diciptakan. Makhluk bersel satu adalah mungkin evolusi dari kehidupan yang ada sebelumnya, dan kemudian menjadi seperti virus, bakteri, dan sebagainya. Namun dengan sanggahan bahwa makhluk hidup tidak mungkin berasal dari benda mati, hal ini sudah cukup menyanggah teori Darwin dan teori Big Bang. Nama Yahweh, latar belakang. Nama Yahweh adalah nama pribadi yang Maha Kuasa.
pencipta dan penguasa alam semesta. Nama ini sangat ditakuti, dihormati, disegani pada era perbudakan, era Israel kuno, dan era sebelum Abraham dan sebelum ini. Nama Yahweh adalah penanda umat percaya pada waktu tersebut. Kesalahan manusia pada era tersebut adalah menyamakan nama Yahweh dengan benda-benda mati, dengan patung buatan mereka, dengan benda-benda langit, sehingga Yahweh murka dan itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Dapat terlihat dari hukum kedua ya, dan seterusnya. Selain itu, manusia pada era tersebut juga tersesat dengan menyembah ilah-ilah lain, dan ini tidak sesuai dengan kehendak Yahweh yang tertuang dalam hukum pertama dari hukum kan, padamu ada ilah lain di hadapanku. Namun pada era modern dewasa ini, dan sebenarnya sudah dimulai sejak awal kekristenan muncul dan berkembang, yaitu sejak Sang Mesias terangkat ke surga, manusia lebih memuliakan Sang Mesias daripada Yahweh yang mengutusnya. Untuk memperkuat pendapat mereka, mereka menghilangkan jejak Yahweh dengan merubah namanya menjadi Lord atau Tuhan. Dan gelar Mesias mereka sebut juga Tuhan atau Lord, ya, sehingga menyamakan antara yang diutus dengan yang mengutus. Dan itu untuk memperkuat doktrin kekristenan yang mereka buat, yaitu Trinitas. Mengenai bagaimana Trinitas sudah saya kupas tuntas di dalam seri ke-8. Di mana doktrin itu menyamakan anak Elohim dengan Yahweh. Nah, jadi jangan fokus pada sifat maha kasih dari Yahweh, sehingga dia mau berkorban. Dan Yeshua atau Yesus, anak Elohim itulah Yahweh, itu salah. Yahweh itu maha kekal, tidak mungkin mati. Dia maha cerdas, tidak mungkin begitu untuk mati. Dia yang paling atas di alam semesta ini adalah ciptaannya. Untuk apa dia berlaku bodoh seperti itu? Hanya untuk menunjukkan kasih. Karena dia memiliki sifat lain selain kasih, itu maha adil. Dia tidak adil bagi dia hanya untuk mati lalu melanggar kekudusannya sendiri. Yang kedua, maha kudus. Dia tidak mungkin mati dan dia tidak mungkin menjadi manusia. Dua sifat inilah yang tidak dipahami kekristenan, ya, sehingga mereka menghinanya dengan sangat dengan menciptakan doktrin Trinitas. Lihat di seri ke-8 ya, saya mau fokus nih. Di sini kita fokus mengenai penggunaan nama Yahweh. Nama Yahweh adalah nama yang kudus. Yang kudus artinya tidak boleh dikotori dengan panggilan-panggilan lainnya, atau bahkan merubah namanya tersebut. Jadi salah paham manusia adalah menganggap kudus itu artinya jangan disebut dengan sia-sia. Dan mereka menganggap yang disebut dengan sia-sia itu jangan menjadi bahan olokan, membicarakan yang tidak berguna. Padahal menyebutnya dengan sia-sia, mengganti namanya juga artinya menyebutnya dengan sembarangan atau sia-sia. Itu hukum ketiga. Hal tersebut sudah dipagari oleh Yahweh dengan membuat hukum ketiga, yaitu jangan menyebut namanya dengan sia-sia atau sembarangan. Artinya, jangan mengganti namanya dengan apapun, ya, dan jangan menyamakan namanya dengan nama-nama dan gelar-gelar ilah-ilah berhala apapun, ya. Karena Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya kudus, ya. Doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya namanya tidak akan disia-siakan, tidak akan disebutkan dengan sembarangan. Itu artinya dikuduskan. Tidak menyebut namanya juga artinya tidak memiliki koneksivitas dan hubungan dengannya. Jadi nggak pernah menyebut nama Yahweh, maka artinya orang itu bukanlah umatnya. Karena umat Yahweh pasti mengenal dia dan memuliakannya dengan namanya. Ya, tidak memiliki hubungan dengannya atau dengan Yahweh artinya tidak menyembahnya. Tidak menyembahnya artinya ya, tidak ada keselamatan. Dan inilah yang dilakukan, mohon maaf ya, oleh seluruh agama di dunia. 69 kekristenan tidak menggunakan nama Yahweh, bahkan mengharamkannya ya.
bukan saja tidak menggunakan, tapi mengharamkan. Maksud dan tujuan dari seri 15 ini adalah agar orang-orang memahami kebenaran tentang nama Elohim yang Maha Kuasa, bahwa namanya adalah Yahweh, dan bahwa melalui nama Yahweh kita dapat diselamatkan, dan bahwa tidak ada ilah selain Yahweh, dan bahwa mengganti namanya dengan sebutan lain sama saja melanggar hukum ketiga dan pertama. Melanggar hukum ketiga yaitu membuat namanya menjadi kesia-siaan, karena menjadi penyebut namanya tidak sesuai dengan yang difirmankannya. Melanggar hukum pertama, karena dengan menyebut dia dengan istilah-istilah segala, sama saja menyembah ilah lain. Karena ilah satu-satunya yang harus kita sembah adalah Yahweh, bukan yang lain. Arti dan maksud nama. Nama adalah tanda pengenal, ya. Nama membedakan satu makhluk hidup yang sejenis dengan yang lainnya. Tanpa nama, maka akan susah untuk mengenali makhluk hidup yang sama dan sejenis. Contohnya manusia. Masing-masing memiliki nama sehingga kita bisa membedakan antara satu orang dengan lainnya melalui nama. Kita bisa menghargai suatu prestasi dengan yang tidak berprestasi dengan nama. Kita bisa menunjuk seseorang untuk melakukan suatu kerja pada suatu nama tertentu. Nama adalah sangat penting bagi manusia. Maka sangat amat salah kalau Shakespeare mengatakan what is a name? Ya, apalah arti sebuah nama? Dengan apa Shakespeare dikenal? Dengan namanya, bukan? Ya, bukan dengan fotonya dan bukan dengan daging tubuhnya. Ya, mohon maaf ya, Pak Shakespeare tidak salah. Nama itu sangat penting. Jadi nama adalah suatu tanda kenangan yang bisa diingat seumur hidup, ya. Seumur hidup bumi pun kita masih bisa mengenang siapa itu George Washington, Abraham Lincoln, Karno, Albert Einstein, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Dr. Sutomo, dan lain-lain. So, nama adalah tanda pengenal skala zaman. Nama juga adalah kemuliaan seseorang, ya. Bagi yang berbuat baik, namanya adalah orang, ya. Bagi yang berbuat baik, ya. Tapi nama adalah ingatan negatif terhadap seseorang bagi yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi nama juga adalah identitas seseorang, ya. Apakah dia baik atau jahat? Dengan nama orang mengingat dan mengenang seseorang berdasarkan jasa dan kelakuannya. Nama adalah identitas baik saat seseorang masih hidup ataupun sudah mati. Jadi, jika kita mengganti nama seseorang, maka itu sama saja memalsukan dan menghilangkan identitasnya. Dan itu termasuk kejahatan kriminal. Ya. Mengganti nama seseorang juga menghilangkan karakter yang ada pada orang tersebut. So, nama sangat penting. Ya. Kemudian apa yang tidak punya nama? Benda mati tidak punya nama. Binatang tidak punya nama. Kecuali mungkin binatang peliharaan karena orang sayang, mereka memberi nama kepada binatang peliharaannya seperti kucing, anjing. Bagi binatang liar ya tidak punya nama. Bagi binatang peliharaan maka pemiliknya mungkin memberikan nama sebagai tanda sayang dan hubungan dekat. Tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup juga dan tidak punya nama. Hanya nama jenisnya saja seperti pohon kelapa. Nggak ada kelapa A, kelapa B, nggak ada. Namun antara satu pohon kelapa dan pohon kelapa lainnya tidak ada nama khusus. Jadi benda mati, binatang, dan tumbuh-tumbuhan tidak punya nama. Kecuali dianggap punya hubungan khusus. Yang penting disayang dan disukai manusia, maka manusia memberikan nama. Ya. Baik kepada binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda mati. So, kalau kita hubungkan dengan yang Maha Kuasa. Kalau kita hilangkan namanya berarti kita nggak sayang sama dia. Ya. Bahkan kita menganggap dia benda mati, ya, setara dengan binatang, tumbuh-tumbuhan. Waduh, jahat sekali. Malaikat punya nama, ya. Semua malaikat memiliki nama. Artinya, untuk membedakan antara satu malaikat dengan malaikat lainnya.
Dan artinya juga bahwa pemilik dan pencipta mereka memiliki kepedulian dan kasih kepada mereka, maka memberikan nama kepada mereka. Setan tidak punya nama. Setan berasal dari malaikat. Pada awalnya mereka memiliki nama yang diberikan oleh Elohim mereka, itu Yahweh. Namun setelah mereka memberontak, maka mereka dikurung satu tempat dan nama mereka tidak pernah disebut lagi. Ya. Sesuatu yang berdosa dan melanggar hukumnya adalah kekejian di hadapan Yahweh, sehingga hilang nama mereka dari hadapannya. Kalau menghilangkan nama Yahweh berarti menganggapnya seperti siapa yang tidak punya nama. Berarti menganggapnya dia adalah kejam gitu ya. Tidak kasih. Itulah pendapat yang diberikan manusia kepada Yahweh, sehingga mereka tidak menyebut nama. Ilah berhala punya nama. Ilah berhala punya nama karena mereka dicintai oleh manusia-manusia yang memujanya. Oh, kalau kita mengasihi ilah yang kita sembah, tentu saja kita nggak akan menghilangkan namanya. Ya. Beda nama dengan gelar. Nama pribadi adalah hanya dimiliki oleh satu orang saja. Berbeda dengan gelar ya, yang mungkin dimiliki oleh orang lain yang berprofesi atau melakukan aktivitas atau keahlian yang sama. Elohim Israel dan namanya. Jadi setelah mengetahui pentingnya nama, maka layakkah nama Elohim kita ganti? Kalau kita menggantinya, maka artinya ya satu, kita tidak mengasihinya. Kalau segala sesuatu yang kita kasih pasti mendapatkan perlakuan khusus seperti memberikan nama. Ya. Jadi selama ini, mohon maaf, 99,99999% orang Kristen tidak mengasihi ilah yang disembahnya karena mereka mengganti namanya, tidak memberikan nama kepada dia, hanya gelar. Yang kedua, kita tidak ingin mengingat perbuatan-perbuatannya, kasihnya kepada kita dan segala berkatnya kepada kita. Karena apa? Karena kita mengganti namanya. Yang ketiga, kita menganggap Yahweh adalah benda mati, sesuatu yang tidak penting, suatu benda liar dan tidak perlu diberi perhatian. Ya, sungguh jahat manusia-manusia ini. Karena mereka menghilangkan nama Yahweh, mereka menganggap dia adalah benda mati, sesuatu yang nggak penting, ya, dianggap sama dengan benda liar dan tidak perlu diberi perhatian. Yang keempat, kita ingin menghilangkan dari ingatan akan karakternya, ya, seperti yang dilakukan oleh orang Israel yang menganggap Yahweh itu kejam, maka jangan menyebut namanya supaya tidak dihukum. Padahal mereka dihukum sesudah mendapatkan peringatan dan diingatkan akan perjanjian nenek moyangnya, namun mereka tetap memberontak dan melanggar perjanjian. Jadi mereka dihukum karena kesalahan mereka sendiri, bukan karena Yahweh kejam, ya. Jadi setelah mengetahui pentingnya nama, maka layakkah nama Elohim kita ganti? Kalau kita menggantinya, maka artinya, ini masih lanjutan yang tadi ya, yang kelima sekarang. Kalau kita menghilangkan namanya, kita menghilangkan identitasnya sebagai Elohim. Kita bahkan menyamakannya dengan ilah-ilah berhala, ya, karena mengganti namanya dengan gelar ilah-ilah berhala. Yang keenam, kita menentang dan melawannya, ya, kalau kita mengganti namanya dan tidak mau menurut kehendak, terutama yang terdapat dalam hukum ketiga. Dan apa artinya melawannya? Ya? Kematian kekallah upahnya. Kematian tidak ada berkat di bumi ini dan juga kematian kekal, ya, setelah kita mati. Yang ketujuh, nama Yahweh adalah pemersatu alam semesta. Sebagaimana nama Yahshua sang Mesias pemersatu manusia di bumi. Jadi kalau nama Yahshua mempersatukan manusia di bumi, Yahweh adalah pemersatu alam semesta. Menghilangkan nama Yahweh artinya menghilangkan sesuatu yang mempersatukan. Yang kedelapan, nama Yahweh adalah jalan untuk mendapatkan Roh Kudus-Nya. Tanpa nama Yahweh tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus-Nya adalah Roh Yahweh. Roh Yahweh tidak mau berdiam di dalam orang-orang yang tidak mengenal Dia.
ini, jangan menghilangkan namanya. Karena 8 alasan ini, saya ulangi lagi karena sangat penting. Menghilangkan namanya berarti kita tidak mengasihinya. Kemudian kita tidak mengingat perbuatan-perbuatan kasihnya ya. Karena kita menghilangkan memori ya, dengan menghilangkan namanya. Lalu menghilangkan namanya kita menganggap dia seperti benda mati, karena benda mati nggak punya nama. Itu yang nggak penting. Kita menganggap seperti benda liar ya, hewan-hewan liar yang nggak punya nama. Lalu menghilangkan namanya, menghilangkan karakternya. Menghilangkan karakternya yang maha kasih, maha adil. Dan kemudian menghilangkan identitasnya sebagai Elohim semesta alam. Dan menganggap dia seperti ilah-ilah berhala. Kemudian, ya sama aja kita menentang dan melawannya ya. Lalu, kita menghilangkan pemersatu alam semesta. Kemudian namanya kita tidak akan mendapatkan Roh Kudus. Yang mendapat Roh Kudus artinya tidak akan pernah menjadi anak Elohim, dan tidak pernah menjadi anak Elohim, tidak akan bisa menjadi warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Alasan Elohim memiliki nama. Yang pertama, untuk diingat manusia dan untuk menjadi acuan penyembahan terhadapnya. Jadi, supaya ada memorial bagi manusia bahwa satu ilah dari zaman Adam sampai sekarang. Kalau dia nggak punya nama, ya akhirnya manusia memberikan nama yang berbeda-beda, dan itu menghilangkan kekekalannya. Seakan-akan yang sembah Adam berbeda dengan yang kita sembah saat sekarang ini. Yang kedua, Yahweh adalah roh, maka menyembahnya juga melalui roh, artinya melalui Roh Kudusnya, dan tanpa nama Yahweh, Roh Kudus tidak akan berdiam dalam diri orang tersebut. Karena Roh Kudus sebagai roh Yahweh hanya mengenal nama Yahweh. Juga menyembahnya melalui kebenaran, yaitu kebenarannya adalah bahwa Yahweh sendiri yang memberikan nama untuk dirinya sendiri. Jadi kebenarannya adalah menyembahnya melalui nama Yahweh, bukan nama lain. Hati, jangan ganti namanya, kurang kerja Anda. Orang sudah tahu namanya Yahweh, ya sembahlah Yahweh. Nggak usah, oh dia kan tahu kalau kita sebut nama lain. Memang dia tahu sih, dia tahu. Tapi dia menginginkan penurutan. Dia tahu, tapi dia menginginkan penurutan dan kesempurnaan. Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Jadi, nama Yahweh jelas menjadi pembeda dirinya dengan ilah lainnya. Ya. Jika kita mengganti namanya dengan Tuhan, siapa ilah lain selain Tuhan? Ilah lain juga disebut Tuhan. Jadi tidak make sense dan tidak logis kekristenan mengganti namanya ya, dengan sebutan Tuhan. Lalu siapa ilah lain kalau kita sebut namanya Tuhan? Karena semua ilah lain juga dipanggil Tuhan. Lucu dan menggelikan dan tidak logis. Orang yang mengganti nama. Arti nama bagi Elohim. Nama Yahweh itu untuk puji-pujian dan penyembahan terhadap diri. Kita lihat Raja Daud ya. Dia banyak membuat puisi, lagu-lagu pujian, dan Yahweh sangat suka itu. Yahweh adalah Elohim yang sangat suka apabila kita memuji, memuliakan namanya. Itu adalah bau-bauan yang harum di hadapannya. Tapi kalau kita memuji Tuhan, ya, memuji nama ilah lainnya, itu bukannya mendatangkan kesukaan bagi dia, tapi murka. Yang kedua, arti nama bagi Yahweh adalah lambang keagungan dan kemuliaannya. Ini harus kita pelihara dan dapat kedamaian. Selama umur hidup kita harus memuliakan namanya, yaitu Yahweh. Karena itu adalah lambang keagungan dan kemuliaannya. Kemudian lambang kehadirannya. Yahweh hadir melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus tidak akan berdiam dalam diri orang yang tidak memuliakan-Nya.
Yang keempat, lambang kekudusannya. Jadi kekudusan itu melambangkan dirinya ya, melambangkan dirinya ya, yang uh, maha, maha sempurna, ya, maha kasih, maha adil, itu lambang kekudusannya. Menghilangkan namanya berarti menghilangkan kekudusan. Kemudian yang kelima, arti nama bagi Yahweh adalah lambang dari sifatnya yang maha kasih, maha adil, maha kuasa, maha kudus. Menghilangkan namanya berarti menghilangkan sifatnya ya. Yang keenam, batu ujian yaitu batu sandungan atau batu sandungan bagi manusia. Apakah mereka mau menurut atau melawan dia? Jadi Yahweh itu Elohim yang suka menguji juga ya, menguji apakah kita benar-benar mengasihi dia atau percaya pada dia. Seperti Abraham juga diuji. Toh namanya menjadi batu ujian. Jadi kalau kita menghilangkan namanya ya berarti kita tidak lulus uji. Dan banyak lagi ya, kalau saya mau sebutkan mungkin nama bagi ilmu kita. Bukti bahwa namanya Yahweh. Nah, sekarang walaupun sudah ditegaskan oleh Lembaga Alkitab di Indonesia dan semua lembaga Alkitab di dunia, bahwa mereka mengakui ya, salinan dari Tuhan atau Lord, Guru besar semua itu adalah Yahweh. Tapi kita buktikan lebih lanjut, ya, sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Keluaran 3 ayat 15, ya. Selanjutnya berfirmanlah Elohim ya pada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh ya, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya. Jadi Yahweh pada waktu dia memilih Musa untuk menjadi utusannya ya kepada bangsa Israel yang masih terjadi di Mesir, menyebutkan dengan jelas ya, bahwa Yahweh itulah namanya selama-lamanya dan turun-temurun. Ya, jadi yang diganti. Lalu dalam Keluaran 15 ayat 3, Yahweh itu pahlawan perang. Yahweh itulah namanya. Dan sudah diganti oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi Tuhan. Makanya orang Kristen banyak nggak kenal lagi kan. Jadi Tuhan, Guru besar semuanya. Padahal sebenarnya Yahweh itu pahlawan perang, Yahweh itulah namanya. Kemudian dalam Mazmur 102 ayat 13 berbunyi, tetapi engkau ya Yahweh, ya, bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Ya. Jadi nama Yahweh menurut perangkat adalah tetap tidak akan berubah selamanya. Kalau kepada Musa dia sendiri mengatakan namanya selama-lamanya ya. Jadi Yahweh sendiri mengatakan dia tidak akan berubah namanya. Lalu Mazmur 135:13. Ya Yahweh, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Yahweh, engkau diingat turun-temurun. Ini saya langsung salin dari ini. Jadi ini sebenarnya adalah Tuhan ini kan Yahweh. Ya Yahweh, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Yahweh, engkau diingat turun-temurun. Jadi kembali dikatakan di sini adalah namanya selama-lamanya. Lalu Mazmur 68 ayat 5, bernyanyilah bagi Elohim, ya. Mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Yahweh. Beria-rialah di depan. Jadi Raja Daud juga mengakui namanya Yahweh. Ya. Lalu Mazmur 83:19, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Yahweh, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Lalu Mazmur 135:13, ya Yahweh, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Yahweh, engkau diingat turun-temurun. Sudah ya sama. Daud dengan jelas menuliskan nama yang maha kuasa adalah Yahweh. Lalu Amsal 30:9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Yahweh itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Elohim. Lalu Amsal 18:10, nama Yahweh adalah menara yang kuat. Sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya. Jadi kalau kita mau ingin jadi orang benar, maka nama Yahweh lah yang harus kita jadikan menara iman kita.
Jadi jelas Raja Salomo pun menyebutkan dengan jelas nama Elohim semesta alam adalah Yahweh. Kemudian dalam Yesaya 42 ayat 8, aku ini Yahweh, itulah namaku. Yahweh sendiri yang menyebutkan kepada Yesaya ya, tadi kepada Musa. Sekarang kepada Yesaya disebutkan bahwa namanya Yahweh. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Lalu dalam Yesaya 44, kata penebus kami, Yahweh semesta alam namanya, yang Maha Kudus Elohim Israel. Yesaya 48 ayat 2, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertobat pada Elohim Israel, Yahweh semesta alam namanya. Yesaya 51 ayat 15, sebab akulah Yahweh, Elohimmu, yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Yahweh semesta alam. Kemudian dalam Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Yahweh semesta alam namanya. Yang menjadi penembusmu ialah yang Maha Kudus, Elohim Israel. Dia disebut Elohim seluruh bumi. Jadi Nabi Yesaya juga menyebutkan bahwa nama yang Maha Kuasa adalah Yahweh. Ya. Sudah 3 orang ya, Musa, Daud, Yesaya, semuanya menyaksikan dan menyebutkan bahwa namanya adalah Yahweh. Kemudian dalam kitab Yeremia, dalam Yeremia 10 ayat 16, tidaklah begitu dia menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Yahweh alam. Lalu dalam Yeremia 16 ayat 21, sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Yahweh. Jadi Yahweh juga selain menyaksikan kepada Musa dan kepada Yesaya, pada Yeremia juga dia mengatakan bahwa namanya Yahweh. Jadi dia sendiri menyebutkannya ya kepada ketiga orang. Di sini Yeremia yang bersaksi bahwa namanya adalah Yahweh. Kemudian Yeremia 31 ayat 35, beginilah firman Yahweh yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang membuat biru laut sehingga gelombang hari. Yahweh semesta alam. Lalu Yeremia 30 ayat 18, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Elohim yang besar dan perkasa, namamu adalah Yahweh semesta alam. Yeremia 33 2, beginilah firman Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Yahweh ialah namanya. Yeremia 46 ayat 18, demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Yahweh semesta alam. Dia akan datang seperti Tabor yang menjulang di antara gunung lain, seperti gunung Karmel. Lalu Yeremia 48 ayat 15, pembinasa Moab telah maju menyerang dia, turun-turunannya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Yahweh semesta alam. Dalam Yeremia 50 ayat 34, tetapi penebus mereka adalah kuat, Yahweh semesta alam namanya. So banyak sekali ayat-ayat dalam Yeremia yang membuktikan dia sendiri mengatakan namanya Yahweh, lalu Yeremia menyaksikan bahwa namanya Yahweh. Lalu masih ada lagi Yeremia 1:19. Tidaklah begitu dan menjadi bagian Yakub, sebab dia membentuk segala-galanya dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Yahweh semesta alam. Yeremia 1:57, aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya. Mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya tidak akan bangun. Demikianlah firman Sang Raja yang Yahweh semesta alam. Jadi Nabi Yeremia pun sangat banyak menunjukkan bukti bahwa nama Sang Elohim adalah penguasa alam semesta. Kemudian yang lainnya, dalam Ratapan 3:55.
Ya Yahweh, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Hosea, yakni Yahweh Elohim semesta alam, Yahweh namanya. Amos, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Yahweh Elohim semesta alam, itulah nama. Lalu di Amos 5 ayat 8 juga kembali dia menyebutkan Yahweh, itulah namanya. Lalu Amos 9 ayat 6, Yahweh, itulah namanya. Jadi Nabi Yeremia, Nabi Hosea, Nabi Amos dengan jelas dan gamblang juga menyebutkan bahwa nama Elohim yang Maha Kuasa adalah Yahweh. Kemudian kita lihat ayat Alkitab yang berikut, jelas menyebutkan bahwa Elohim semesta alam sendiri menyebutkan namanya Yahweh. Dalam Kejadian 28 ayat 13, berdirilah Yahweh di sampingnya dan berfirman, Akulah Yahweh, Elohim Abraham dan Elohim Ishak. Karena tempat engkau berbaring akan diberikan kepadamu dan kepada keturunan. Jadi kepada Yakub, Yahweh memberi kesaksian bahwa namanya Yahweh. Lalu Keluaran 10 ayat 2, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu Keluaran 12 ayat 12, ini Yahweh juga menyebutkan akulah Yahweh. Dia sendiri yang menyebutkan. Keluaran 14 ayat 4, akulah Yahweh. Keluaran 20 ayat 2, akulah Yahweh. Keluaran 29 ayat 14, mereka akan mengerti bahwa akulah Yahweh. Lalu di ujung ayat ini dia kembali menyebutkan akulah Yahweh Elohim. Jadi Yahweh berkali-kali menyebutkan dirinya sendiri, ya, menyebutkan namanya. Dalam Keluaran 34 ayat 5, turunlah Yahweh dalam awan lalu berdiri di samping Musa serta menyerukan nama Yahweh. Jadi waktu dia ingin menunjukkan kepada Musa, ya, dia sendiri lewat dari hadapan Musa dan dia sendiri menyebutkan namanya Yahweh, Yahweh. Ya, di sini ya kamu. Yahweh, 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 Elohim penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, kasihnya dan setia. Dalam Imamat 11 ayat 44, sebab akulah Yahweh Elohim. Jadi boleh sebutkan, ialah Yahweh. Kemudian dalam Imamat 18 ayat 2, kali dia menyebutkan akulah Yahweh Elohim. Imamat 19 ayat 2, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah kudus. Imamat 20 ayat 2, akulah Yahweh di ujung ayat ini. Bilangan 15 ayat 41, akulah Yahweh Elohimmu. Ulangan 5 ayat 6, akulah Yahweh Elohimmu. Yahweh telah berbicara kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel dengan menyebut nama pribadinya sekarang. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa itulah nama yang Maha Kuasa, nama pribadi yang harus dihormati, dikuduskan, disembah, diagungkan, dan dimasyhurkan. Lalu dalam Hakim-Hakim 6 ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Yahweh. Jadi kepada para hakim pun Elohim yang namanya. Yesaya 40:8, aku ini Yahweh, itulah namaku. Lalu Yesaya 43:11, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Lalu dalam Yesaya 43:15, akulah Yahweh, ya, yang Maha Kudus, Elohimmu, Rajamu yang menciptakan segala. Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Elohim atau ilah selain daripada-Ku. Kemudian dalam Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, mengantarkan engkau. Siapakah yang mendampingi aku? Kemudian Yesaya 45:5, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Oleh aku tidak ada Elohim. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lalu di ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku.
Yahweh dan tidak ada. Jadi Yahweh itu tunggal ya, nggak ada yang lain. Lalu Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib hidup dan menciptakan nasib mati. Akulah Yahweh yang Lalu di Yesaya 45 ayat 8, yang di penghujungnya, akulah Yahweh. Yesaya 45 ayat 18, di penghujungnya, akulah Yahweh dan tidak ada. Yesaya 45 ayat 19, ya, dia menyebutkan aku Yahweh selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Lalu di ayat 21, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Yahweh? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah atau Elohim selain daripadaku. Elohim adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Kemudian Yesaya 49 ayat 26, bahwa aku Yahweh. Kembali dia mengatakan bahwa aku Yahweh. Lalu ayat 23, kembali dia menyebutkan akulah Yahweh. Lalu Yesaya 51 ayat 12 dan 13. Akulah yang menghibur kamu, siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang dibuang, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Yahweh, yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan menentangkan dasar bumi. Engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kebangetan amarah orang percaya. Dia apabila ia bersiap-siap menunjukkan. Lalu dalam Yesaya 41 sebab akulah Yahweh, Yahweh menegaskan nama itu. Dalam Yesaya 51:22, kembali beginilah firman Adonai ini Yahweh. Lalu Yesaya 60:22, aku Yahweh. Jadi dalam kitab Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya sungguh sangat menggetarkan bagaimana dengan tegas yang pun nama pribadinya setiap dia berfirman kepada bangsa Israel dan Yehuda melalui nabinya. Hal ini mengingatkan kedua bangsa tersebut bahwa itulah namanya dan itulah pusat penyembahan mereka. Jangan menyembah nama selain Yahweh, karena tiada ilah, tiada Tuhan selain Yahweh. Masih lanjut ya, dalam Yeremia 9 ayat 24 yang menyebutkan aku Yahweh. Yeremia 24 ayat 7, akulah Yahweh ya. Yeremia 31 ayat 35 dan 36, Yahweh semesta alam namanya. Demikianlah firman-Nya. Yeremia 30 ayat 37, firman Yahweh datang kepada Yeremia begini, sesungguhnya engkau Yahweh Elohim segala makhluk. Yeremia 46 ayat 18 ya. Demi apa yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Yahweh. Yahweh berbicara dengan langsung menyebut nama pribadinya ya dalam kitab Yeremia. Tidak sebanyak yang ada dalam kitab Yesaya, namun artinya lebih jelas, tajam dan jelas bahwa itulah nama. Hal itu benar-benar ditegaskan kepada bangsa Yehuda agar berbalik padanya, agar ini terjadi malapetaka seperti yang telah terjadi dalam bangsa Israel. Israel Utara yang telah dikuasai oleh bangsa Asyur dan sebagian penduduknya sudah dikirim ke bangsa. Nah sekarang Yeskel ya. Dalam Yeskel juga kembali Yahweh menyebutnya, aku Yahweh yang mengatakan. Di Yeskel 5:19. Dalam Yeskel 21:32, aku Yahweh yang mengatakan. Yeskel 37:14, aku Yahweh yang mengatakannya. Demikian firman Yahweh. Yeskel 7:14, Yesaya 7:4, bahwa akulah Yahweh. Nah, dalam firman-Nya kepada imam atau Nabi Yeskel banyak sekali ayat yang menyebutkan Yahweh mengatakan namanya, akulah Yahweh. Ya, di sini nih barisan ayat-ayat ini. Yahweh mengatakan akulah Yahweh.
Yeskel 7 ayat 27, Yeskel 6 ayat 7 dan 14, Yeskel 11 ayat 10 dan 12, Yeskel 12 ayat 15, 16, 20, Yeskel 20 ayat 20 dan 26, Yeskel 22 ayat 14, 16, Yeskel 24 ayat 14, 24, 27, Yeskel 25 ayat 5, 7, 11, Yeskel 25 ayat 6, Yeskel 30 ayat 12, Yeskel 34 ayat 24, Yeskel 35 ayat 12. Semuanya ini menyebutkan Yahweh mengatakan akulah Yahweh. Dan juga yang lainnya supaya mereka mengetahui bahwa akulah Yahweh. Artinya ini ada penekanan dari Yahweh supaya orang tahu dan mengenal Dia melalui namanya dan bahwa namanya itu sangat penting begitu. Firman Yahweh yang menyebut namanya langsung akulah Yahweh dalam kitab Yesaya lebih banyak daripada yang ada dalam kitab Yesaya. Selain itu di kitab Keluaran juga Yahweh juga berkali-kali menyebutkan namanya supaya mereka mengetahui bahwa aku Yahweh. Nah, ya. Dan mereka mengetahui supaya kamu mengetahui bahwa aku Yahweh dan seterusnya. Itu ada di Keluaran 6 ayat 6, 6 ayat 7, 6 ayat 8, 6 ayat 29, Keluaran 7 ayat 5, ayat 7 ayat 17, 8 ayat 22, 9 ayat 19, 9 ayat 29, 10 ayat 4, 12 ayat 12, dan Keluaran 14 ayat 4, 14 ayat 18, Keluaran 15 ayat 26, 14 ayat 12, 20 ayat 2 dan 5, 22 ayat 20, 29 ayat 46, 31 ayat 13, 34 ayat 6. Juga di Imamat ya, mulai dari Imamat 11 ayat 45, 18 ayat 2, 5, 6, 21, 30, Imamat 19 ayat 2, 3, 4, 10, 12, 14, 19, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, ya. Terus itu semuanya akulah Yahweh atau mereka mengatakan bahwa akulah Yahweh. Lalu 20 ayat 7 dan seterusnya ini semua Yahweh menyebutkan namanya sendiri. Itu dalam kitab Bilangan ya 3, 13 dan 45, 11, 10, 15 dan 41, 35, 34, kita Ulangan 56, 29 dan 30. So, sangat banyak dan berulang-ulang Yahweh menyebut namanya. Namanya sangat penting. Lalu kenapa harus kita lupakan? Jadi kalau ini dihitung, ada lebih dari 7.000 nama Yahweh di kitab Perjanjian Lama. Lalu manusia merubahnya dan menghilangkan namanya di kitab Perjanjian dihilangkan. Bahkan ada ayat yang mengutip Perjanjian Lama dan mereka ganti menjadi Tuhan, hanya huruf pertamanya aja yang besar. Jadi mereka mengganti jadi Adonai. Jahat sekali. Kemudian dalam Yesaya 20 ayat 1, demikianlah firman. Nah, ini. Di sini karena mau menerjemahkan sembarangan, akhirnya mereka bingung. Tuhan Allah. Ini Allah besar maksudnya Yahweh. Ini Adonai Yahweh. Nah, Adonai kan Tuhan. Lalu Tuhan untuk besar semua Yahweh. Karena Adonai Yahweh, jadi nggak mungkin tulisnya Tuhan-Tuhan ya. Jadi kayak lucu jadinya. Maka Lembaga Alkitab Indonesia menulis, kan lucu kan? Makanya ngapain sih mesti ganti-ganti namanya jadi kelihatan bodoh ayat Alkitab ini ya. Harusnya Tuhan-Tuhan jadinya. Tapi karena nggak mungkin menyebut nama Tuhan-Tuhan, jadi Allah inilah yang harusnya Elohim, inilah Yahweh gitu. Ya. Jadi dalam ayat di atas ada kebingungan yang terjadi bagi penerjemah di mana untuk menerjemahkan Yahweh Elohim mereka menggunakan Tuhan Allah. Namun untuk menerjemahkan Adonai Yahweh tidak mungkin menuliskannya Tuhan-Tuhan. Jadi hantu jadinya. Maka dipakailah kata Tuhan Allah, Guru besar semua. Itulah efek kalau nama dan gelar resmi harus diterjemahkan. Tidak ada dalam aturan etika manusia pun nama diterjemahkan. Itu karena mereka benci kepada Yahweh ya. Orang Kristen benci kepada Yahweh. Orang Kristen ingin
mengesahkan doktrin Trinitas. Itu alasan-alasan mereka yang tidak masuk akal sehingga mereka mengajarkan ajaran manusia bahkan di dalam kitab suci sekalipun mereka ganti. Jadi kejahatan dan kebohongan ini harus dibongkar, ya. Jika orang mengetahui kebenaran itu, berikut kita lihat orang-orang, para nabi, raja, dan rakyat biasa yang menyebutkan nama Yahweh yang tertulis dalam Alkitab. Kejadian 42, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu namanya Enos. Waktu itulah orang memanggil nama Yahweh. Adan dan Hawa juga memanggil nama Yahweh, tapi tidak sesering setelah Enos lahir. Jadi nama Yahweh semakin dikenal dan dikenal. Artinya penyembahan secara sistematis dan religius mulai dilakukan manusia, mulai menyembah Yahweh. Karena penduduk bumi yang semakin banyak. Ya, sebenarnya Adam dan Hawa juga memanggil dan menyebutkan nama Yahweh, namun tidak terlalu ditonjolkan dalam tulisan besar di kitab Kejadian. Jadi semua penduduk bumi secara resmi memanggil dan menggunakan nama Yahweh kira-kira 300 atau 400 tahun, ya, dari estimasi. Setelah Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Penduduk bumi. Lalu dalam Kejadian 21 ayat 33, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Yahweh Elohim yang kekal. Jadi Abraham pun benar-benar mengenal Yahweh dan menggunakan nama ini. Lalu kenapa kita sekarang enggak gitu? Kejadian 24 ayat 2 dan 3, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam kaumnya yang berkuasa atas segala keturunan. Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Yahweh Elohim, yang punya langit dan yang punya bumi. Ya, jadi kembali dia menyebut nama Yahweh. Lalu dalam Kejadian 24 ayat 12, lalu berkatalah ia, Yahweh Elohim Tuanku Abraham. Jadi Eliezer, hamba Abraham yang diutus mencari jodoh bagi Ishak dan memberinya nama Abraham yang terus Mesopotamian, menyebut juga namanya. Jadi semua hamba Abraham itu mengenal Yahweh karena Abraham lah yang mengajarkan kepada mereka. Kejadian 31 ayat 48 dan 49. Lalu kata Laban, ya. Di sini Laban pun menyebutkan atau mengenal Yahweh, ya. Ini Laban saudara Ribka dan juga paman dari Yakub menyebut nama Yahweh. Kemudian Kejadian 26 ayat 25, Ishak juga menyebut dan memanggil nama Yahweh. Kejadian 28, kamu telah melihat sendiri bahwa Yahweh yang menyertai engkau. Ini perkataan daripada Abimelek, ya, raja bangsa kafir Kanaan di Gerar, menyebut nama Yahweh. Jadi mereka juga kenal. Kejadian 28 ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Lalu Kejadian 32 ayat 9, kemudian berkatalah Yakub, ya Elohim nenekku Abraham dan Elohim ayahku Ishak, ya Yahweh yang telah berfirman kepadaku. Oh, Yakub juga mengenal dan memanggil nama Yahweh. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub mengenal Yahweh, memanggil nama Yahweh dan menyembah Yahweh. Makanya disebut Elohim, Abraham, Ishak dan lalu kalau kita ganti nama jadi Lot, jadi Tuhan, bagaimana kata Abraham, Ishak dan Yakub? Mereka tidak mengenal Lot dan Tuhan. Ya, mereka mengenal dan memanggil Elohim semesta alam itu dengan nama Firaun pun, ya, akhirnya kata, aku telah berdosa sekali ini, Yahweh itu yang benar. Raja orang kafir pun akhirnya mengakui Yahweh yang benar dan minta kepada Musa dan Harun untuk berdoa kepada Yahweh. Jadi Firaun menyebut nama Yahweh dan mengakui Yahweh adalah benar. Lalu Keluaran 15 ayat 1, pada waktu Musa bersama dengan orang Israel menyanyikan ini bagi Yahweh yang berbunyi,
Baiklah aku menyanyi bagi Yahweh, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam. Musa bersama bangsa Israel menyanyi dan menyebut nama Yahweh dalam lagu pujian. Keluaran 18 ayat 10 dan 11, lalu kata Yitro, terpujilah Yahweh. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh lebih besar dari segala ilah. Jadi Yitro mertua Musa menyebut nama Yahweh dan mengakui bahwa Yahweh lebih besar dari segala ilah di muka bumi. Kemudian Keluaran 24 ayat 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Yahweh dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu membuat serentak. Segala firman yang telah diucapkan Yahweh itu akan kami lakukan. Jadi seluruh orang Israel yang dipimpin Musa pun mengenal Yahweh dan mengakui bahwa Bilangan 22 ayat 8, bermalamlah sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu. Bileam pun mengenal Yahweh dan bahkan Balak juga Raja Moab mengenal Yahweh. Maka dia meminta atas nama Yahweh untuk mengutuk bangsa Israel. Karena kalau dikutuk atas nama Yahweh, pasti bangsa itu benar-benar nggak kutuk. Tapi Bileam nggak mau. Ulangan 1 ayat 10, Musa berkali-kali menyebut kata Yahweh Elohim, salah satunya adalah di atas. Ya, selain itu juga banyak ayat-ayat lainnya di mana Musa menyebut Yahweh Elohim kita ya. Dalam ulangan 1 ayat 11 dan 51, 22, 21, 42, ulangan 1 ayat 19, 20, 42, ulangan 2 ayat 33, 36, 37, ulangan 33, dan seterusnya. Dalam ulangan ayat 4, Musa mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Esa. Kembali Musa menyebut nama Yahweh dan menegaskan Yahweh itu Elohim kita dengan bangsa Israel dan Esa. Yosua juga menyebut nama Yahweh dalam Yosua 2 ayat 9 sampai 12. Rahab, perempuan penyembah berhala bangsa Kanaan yang tinggal di Yeriko, menyebut Yahweh dan mengakui dia sebagai Elohim langit dan bumi. Yosua 9 jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-Mu ini datang karena nama Yahweh Elohimmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukan di Mesir. Jadi bangsa penyembah berhala bangsa Kanaan di Gibeon menyebut nama Yahweh serta takut dan gentar akan nama Yahweh. Dan kafir ya menunggu takut dan gentar akan nama Yahweh. Kenapa kita sekarang tidak takut dan gentar? Tersebut. Yosua 22, 21 dan 22, lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku manusia katanya kepada para kepala bangsa. Elohim segala ilah, yaitu Yahweh. Elohim segala ilah, Yahweh. Dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahui juga. Jika sekiranya hal yang terjadi dengan maksud memberontak atau dengan Yahweh, janganlah jangan Yahweh selamatkan Yahweh. Jadi Bani Gad, Bani Ruben, dan Bani Manasye yang setengah yang telah mendapat bagian sebelah kiri dan menyebut nama Yahweh dan mengakuinya sebagai Elohim segala ilah. Kemudian dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ya, itu yang disembah oleh bapaknya Abraham, Teran, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, ya, ilah bangsa-bangsa Kanaan. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan menyebut nama Yahweh dan menyuruh bangsa Israel memilih untuk menyembah ilah yang mana. Tetapi Yosua dan keluarga memilih untuk menyembah dan beribadah kepada Yahweh. Kemudian Deborah dan Barak menyebut nama Yahweh, jadi hakim-hakim bangsa Israel. Lalu Yefta bersama tua-tua Gilead menyebut nama Yahweh untuk berperang melawan bangsa Amon yang menjajah mereka demi nama Yahweh.
Kemudian Manoah dan istrinya ya, orang tua Simson menyebut Yahweh. Dan Simson juga menyebut nama Yahweh. Mika juga dan ibunya menyebut nama Yahweh. Ruth juga menyebut nama Yahweh. Ruth orang Moab ya. Orang Moab ya sudah berpaling dan sudah mengenal Yahweh lagi. Tapi Ruth karena didikan dari mertuanya Naomi akhirnya Ruth mengenal dan menyembah. Masyarakat Yahudi zaman Ruth dan Boas ya kakek buyut Daud menyebutnya nama Yahweh. Kemudian Samuel. Oh ini Hana ya. Hana berjanji jika Yahweh memberikan dia anak, dia akan memberikannya kepada Yahweh. Dan akhirnya Yahweh memberikan anak dan memberikan kepada Yahweh. Jadi Samuel dibesarkan di Imam Eli ya, di Ka'bah waktu itu di Yerusalem. Dan akhirnya Samuel jadi hakim-hakim gantikan dan menggantikan anak Eli mengajari Samuel kecil untuk menyebut nama Yahweh. Hiram, Raja Tirus ya, bangsa penyembah berhala menyebut nama Yahweh ya, satu raja-raja ini. Kemudian Ratu negeri Sheba, ini dekat Ethiopia, negeri penyembah berhala menyebut dan memuji nama Yahweh ya, dalam satu raja-raja 11. Yerobeam bin Nebat, Raja Israel, setelah kerajaan tersebut terbagi dua, utara dan selatan, menyebut nama Yahweh. Tapi karena takut bangsa Israel yang 10 suku kembali ke Yerusalem untuk beribadah di Ka'bah yang dibangun Salomo, ya kudus ya, maka ia membuat patung lembu untuk menjadi sesembahan Israel ya, dan menempatkannya di Betel dan di Dan. Itu salahnya Yerobeam, padahal maksudnya adalah menyembah Yahweh. Kemudian perempuan janda di Sarfat ya, daerah penyembah berhala menyebut dan mengakui. Bangsa Israel menyebut nama Yahweh dan mengakui bahwa Yahweh lah Elohim bukan Baal. Ini waktu Elia berhasil membuktikan bahwa Yahweh lah Elohim ya, sehingga seluruh rakyat Israel waktu itu mengakui Yahweh, dialah Elohim, Yahweh dialah Elohim. Lalu bersama-sama dengan Elia dan seluruh rakyat yang telah mengakui Yahweh, mereka menyembelih para nabi-nabi Baal yang ada jumlahnya sampai ratusan ya. Waktu itu ada 450 ditambah nabi-nabi Asyera jadi 900. Dan Nabi Yahweh hanya Elia sendiri waktu itu. Tapi Elia bisa membuktikan bahwa Yahweh lah Elohim yang hidup ya. Di mana persembahannya benar-benar dilalap habis oleh api yang datang dari Naaman juga panglima perang kerajaan Aram ya, bangsa penyembah berhala, mengakui Yahweh bahwa tidak ada Elohim selain Yahweh. Dalam 2 Raja yang 5. Kemudian Raja Daud sangat banyak sekali menyebut nama Yahweh. Saking cintanya kepada nama Yahweh, maka Yahweh mengapresiasinya dengan mengangkatnya menjadi legenda kerajaan Israel dan akan menurunkan Mesias dari keturunannya langsung. Salah satu dari sekian banyak ayat di mana Daud menyebut nama Yahweh adalah dalam 1 Tawarik 21 ayat 26. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Yahweh, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Yahweh. Maka Yahweh menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran. Kemudian Huram ya, Huram Raja Tirus bangsa penyembah berhala menyebut mungkin nama Yahweh. Salomo juga menyebut nama Yahweh. Dan masih banyak lagi yang menyebut nama Yahweh. Mulai dari rakyat biasa, nabi-nabi, raja, imam.
Nama Yahweh ditulis sebanyak 6.883 kali di dalam Perjanjian Lama. Itu artinya nama ini sangat luar biasa dan sangat penting dan merupakan nama sakral dan kudus dan nama yang mencerminkan Ilah atau Elohim penguasa dan pemilik alam semesta. Maka alangkah naifnya dan sangat tercela apabila nama itu tidak ada lagi di dalam kitab suci saat ini. Dan alangkah sangat tersesatnya apabila nama itu tidak pernah disebut lagi oleh orang-orang yang bahkan disebut sebagai orang Kristen yang menyebut utusan Yahweh yaitu Yesua sebagai juru selamat mereka. Karena Mesias sendiri mengatakan bahwa dia datang untuk menyatakan nama Yahweh dalam ayat berikut. Yohanes 17 ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Simpulan, namanya Yahweh. Ya. Titik. Tidak boleh ada yang lain. Dia yang membuat namanya sendiri. Titik. Dan dia adalah pencipta manusia. Dia maha kuasa, maha kudus, dan harus dituruti dan disembah. Menghilangkan atau mengganti namanya adalah melawan kehendaknya, melanggar hukum ketiga, dan adalah perbuatan yang menghilangkan eksistensinya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yahweh memiliki banyak nama? Yahweh hanya memiliki satu nama, sebagaimana Dia Esa dan satu-satunya Adonai atau Tuhan dan Elohim atau Ilah di bumi dan alam semesta ini. Demikian juga dengan namanya, hanya satu-satunya. Dalam Zakaria 14 ayat 9, maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sungguh amat salah dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Yahweh memiliki banyak nama seperti Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahushua, dan lain-lain. Itu gelar-gelar yang dibuat manusia untuk Yahweh. Jadi itu bukan nama pribadi tapi gelar. Dan itu juga bukan gelar yang Yahweh buat, karena gelar yang Yahweh buat dan akui adalah Elohim. Jadi gelarnya menurut dia sendiri hanya Elohim. Yang lain itu gelar yang dibuat oleh manusia untuk dirinya. Ya. Kemudian Keluaran 3 ayat 15 selanjutnya berfirmanlah Elohim pada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Yahweh sendiri menyebutkan namanya selama-lamanya ya adalah Yahweh, dan sebutan atau gelarnya turun-temurun adalah Elohim. Jadi nggak ada banyak nama dan nggak ada banyak gelar sebenarnya. Mazmur 135:13. Ya Yahweh, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Yahweh, engkau diingat turun-temurun. Mazmur 113, tetapi engkau ya Yahweh bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Ulangan 6 ayat 14, dengarlah hai orang Israel ya, kata Musa. Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Esa artinya satu, tunggal, tidak ada dua atau lebih, sehingga namanya pun harus satu, yaitu Yahweh. Maleakhi 3:6, bahwasanya aku Yahweh tidak berubah. Mazmur 102:28, tetapi engkau tetap sama. Yahweh tidak akan berubah baik sikap, sifat, dan tindakannya, sehingga namanya pun hanya satu, yaitu Yahweh, tidak ada yang lain. Yesaya 45:5, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Yahweh mengakui dan menyebut namanya sendiri dan tidak akan ada ilah lain dalam nama dan nama lain di kolong langit ini sebagai Elohim yang Maha Kuasa selain Yahweh saja. Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang.
Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yahweh tidak akan berubah atau merubah namanya atau menambahi namanya. Namanya tetap Yahweh. Ibrani 1 ayat 11 dan 12, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesebelahan. Yahweh tidak akan berubah dan tidak akan merubah. Dan namanya tidak ada banyak, tapi hanya Yahweh saja. Kemudian apakah namanya tidak boleh kita sebut? Awal mula hilangnya nama Yahweh adalah dari tafsiran orang Yahudi pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, bahwa nama Yahweh itu kudus dan tidak boleh disebut. Sebenarnya isu ini adalah strategi keluarga Epipanes, yaitu penguasa Greka yang terpecah menjadi 4 kerajaan. Keluarga Epipanes mendapatkan bagian kekuasaan di area Irak sekarang dan tanah Palestina. Kerajaannya itu yaitu namanya Seleukia. Kerajaan Greka keluarga Epipanes melihat kekuatan Yahudi di Palestina itu ada pada kepercayaan terhadap Tuhan mereka, yaitu Yahweh. Mereka mempengaruhi para rabi dan bekerja sama untuk membuat satu doktrin, yaitu tidak boleh menyebut nama Yahweh, dan siapa yang menyebut nama Yahweh tidak akan melihat hari esok. Dan aturan ini disetujui oleh para rabi, dilegalkan dan dimasukkan ke dalam Mishnah Berurah dan Mishnah Sanhedrin untuk pengadilan. Jadi, larangan penyebutan nama Yahweh awalnya adalah kompromi antara iman-iman Yahudi dengan bangsa kafir, bukan kehendak Yahweh. Karena Yahweh jelas-jelas menginginkan namanya dipanggil, dipuji, dimasyurkan, dan dikabarkan ke seluruh muka bumi. Dan namanya menjadi materai bagi kota kudusnya dan umatnya. Itu terdapat dalam Wahyu 3:12, Daniel 9 ayat 19, Mazmur 79 ayat 6, dan Yeremia 14 ayat 9. Jadi, tidak menyebut nama Yahweh artinya bukan umatnya. Bukan umatnya artinya umat setan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Yoel 2:32 dan ini dikutip dalam Kisah 2:21. Jadi tidak memanggil, menyerukan, dan memuliakan nama Yahweh tidak akan selamat. Itu satu kewajiban dan keharusan kita, memuliakan namanya, memanggil namanya. Jadi bukannya namanya tidak boleh sebut, salah sekali, berlawanan 180 derajat. Mesias sendiri menyebutkan salah satu syarat masuk surga adalah mengenal Yahweh dalam Yohanes 17 ayat 3. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh mengganti nama Yahweh dengan Lord atau Tuhan? Sesuatu yang diganti artinya tidak efektif dan tidak bermanfaat. Nama Yahweh adalah nama yang kudus, nama yang dibuat oleh pemiliknya sendiri, bukan dibuat oleh manusia nama Yahweh. Dia sendiri yang membuatnya. Jika kita mengganti nama seseorang, itu kita bisa kena tuntutan hukum dan dihukum, apalagi nama kudus milik penguasa alam semesta. Maka saya heran dengan orang-orang yang berani sekali mengganti nama Yahweh dengan Tuhan atau Lord dan sebagainya. Dan lebih heran lagi dengan orang-orang yang sudah tahu namanya Yahweh, tapi masih tetap menyebut namanya dengan sebutan buatan manusia. Memang kecenderungan manusia adalah melanggar aturan, tapi hukumannya penjara untuk ajaran aturan manusia. Namun aturan yang maha kuasa, hukumannya adalah kematian yang kekal. Kemudian pertanyaan, apakah Yahweh mau memahami bila kita memanggilnya dengan sebutan lain? Dia maha tahu, jadi dia tahu maksud kita adalah ditujukan kepadanya saat kita menyebut Allah, Tuhan, Lord, God. Namun yang diinginkan adalah penurutan. Sudah jelas nama Yahweh diganti dengan sebutan lain artinya melanggar dan tidak menurut, dan hukumannya adalah kebinasaan kekal. Sama seperti penyembah patung berhala, Yahweh tahu mereka sedang menyembah pencipta dan penguasa alam semesta. Tapi sudah jelas aturannya dalam hukum kedua tidak boleh menyamakan dia dengan patung. Dan itu salah, melanggar aturannya, dan hukumannya adalah kebinasaan yang kekal.
Arti kekudusan namanya dan menghujat namanya. Kudus artinya tidak dicemari. Pencemaran ini bisa ajaran atau aturan-aturan lain di luar kehendak Yahweh. Jadi kudus adalah sesuai kehendak dan keinginan Yahweh, Sang Maha Kudus. Apa yang diinginkan Yahweh? Yaitu agar manusia bersih saat menyembahnya, yaitu tiada kenajisan. Kenajisan sini adalah tidak ada lelehan darah, air mani, maupun kekotoran lainnya. Kedua, tidak ada dosa, artinya tidak melanggar hukum dan perintah Yahweh yang terdapat pada 10 hukum. Jadi namanya kudus artinya adalah jangan sebut nama ilah lain. Jangan panggil dia dengan nama lain selain nama yang dia buat sendiri, yaitu Yahweh. Jangan samakan namanya dengan nama atau bentuk atau benda apapun. Dan jangan mempermain-mainkan namanya. Itulah artinya namanya kudus ya. Sedangkan hujat artinya mengganti dan mengubah namanya dan mempermainkan namanya. Hujat adalah lawan dari kudus, yang terutama erat hubungannya dengan nama Yahweh. Jadi mengganti namanya ya sama aja menghujat ya. Kemudian pertanyaannya, apa benar Yahweh belum menyatakan namanya pada Abraham? Nah, ini ayat yang sering dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa namanya tidaklah dimuliakan oleh Abraham ya, Keluaran 6 ayat 3. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia, di kitab Alkitab Lain, ayat 2 ya, Keluaran 6 ayat 2. Ini dijadikan dasar oleh kekristenan untuk menyatakan bahwa nama Yahweh tidak dikenal oleh Abraham. Menurut terjemahan Lai pada Keluaran 6 ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Nah, menurut versi King James Version dalam Exodus 6 ayat 3, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah atau Yahweh was I not known to them. Termasuk terjemahan-terjemahan lama Alkitab sama dengan KJV ya, tapi terjemahan Inggris modern telah membuatnya seperti yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di sini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia salah. Bukan artinya tetapi dengan namaku Yahweh aku belum menyatakan diri, tapi beginilah. But by name, my name Yahweh was I not known to them. Tetapi dengan namaku Yahweh, tidakkah aku dikenal oleh mereka? Itulah terjemahan yang benar ya. Jadi maksudnya Yahweh menegaskan bahwa mereka sudah mengenal nama Yahweh ya. Itu hanya suatu istilah lain yang dipakai ya. But by my name Yahweh was I not known to them. Tidakkah aku dikenal oleh mereka? Gitu loh. And I appear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of Elohim Almighty, but by my name Yahweh was I not known to them. Ya, kalau kita terjemahkan secara bebas, dan aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dengan nama Elohim, ya, yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh, tidakkah aku dikenal mereka? Artinya, tanpa menyebut nama personalnya, Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengenal nama Yahweh. Dan itu terbukti dari ayat-ayat Alkitab Kejadian bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub memanggil nama Yahweh. Cara memuliakan namanya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, banyak ayat Alkitab yang menyuruh memanggil, memuliakan, dan memasyurkan nama Yahweh. Lalu, bagaimana cara memuliakan namanya? 1. Jangan panggil dia dengan nama dan sebutan ilah lain seperti Tuhan, Allah, Lord, God, dan lain-lain, karena itu sama saja menyamakan dia dengan berhala-berhala buatan manusia. Ya. Ingat, berhala bukan hanya patung yang disembah, tapi juga nama ilah lain yang disembah juga menjadi berhala dan melanggar hukum ketiga. Yang kedua, sebut nama Yahweh dalam nyanyian dan doa. Ganti kata Tuhan dan Allah dengan Yahweh. Yang ketiga, lakukan 10 hukum dan tunjukkan pada dunia sebagai pengikut Yahweh, berperilaku baik, sopan, dan empati. Yang keempat, kabarkan kebenaran ini ke seluruh dunia. Itulah cara memuliakan nama.
Lalu bagaimana cara memasyhurkan namanya? Ya, cara memasyhurkan nama Yahweh adalah dengan satu, berlaku sehari-hari sesuai firman-Nya. Kedua, mengabarkan kabar kebenaran tentang namanya kepada semua orang. Ketiga, mengisi dan mengasah pengetahuan tentang Dia supaya bisa menjawab semua pertanyaan saat menginjil. Keempat, mencintai Dia dan menjadikan Dia skala prioritas nomor satu dalam hidup kita. Ya. Jadi jadikan Dia Yahweh yang pertama. Ya. Elohim first. Setiap hari memuji Dia melalui lagu-lagu pujian. Nah, inilah cara memasyhurkan namanya. Ya, dengan perilaku kita, dengan mengabarkan kebenaran ini pada orang lain, dengan selalu memuji Dia memuji namanya dengan lagu-lagu pujian, ya. Namanya Yahweh, bukan Tuhan. Kemudian mencintai Dia, menjadikan Dia skala prioritas yang pertama dalam kehidupan kita. Lalu mengasah pengetahuan tentang Dia dengan selalu membaca Alkitab, ya. Sejarah pelarangan namanya. Adam dan Hawa mengenal Yang Maha Kuasa dengan namanya Yahweh. Dan kemudian setelah zaman cucu Adam yaitu Enos, maka manusia mulai giat memanggil nama Yahweh. Ya, Kejadian 4 ayat 26. Artinya apa? Artinya manusia mengenali penciptanya dengan baik pada waktu tersebut. Setelah beberapa dekade, manusia mulai berkreasi dengan menciptakan gambar Yahweh yang menyerupai patung-patung buatan mereka. Kemudian berkembang lagi menyerupai gunung, matahari, bulan, bintang, dan mereka menamai ilah buatannya dengan nama yang khas dan menganggap benda-benda tersebut adalah ilah pencipta dan maha kuasa. Yahweh tidak suka perilaku manusia ini, karena bertentangan dengan keinginannya agar manusia mengenal dan menyembahnya melalui namanya yaitu Yahweh. Dan bukan nama ilah-ilah lain apalagi patung dan benda-benda lain. Dan akhirnya nama Yahweh mulai dilupakan, dan pada saat ini hanya diingat oleh Nuh dan keluarganya. Bahkan setelah air bah, manusia makin parah meninggalkan Yahweh dan mulai mengorbankan anak-anak mereka dalam api kepada ilah berhala mereka. Lalu Yahweh memiliki Abraham agar melalui dia, manusia kembali mengenal dan menyembah Yahweh. Dan dari keturunan Abraham melalui Ishak, Yahweh memilih Yakub untuk menurunkan satu bangsa yang menyembahnya. Namun Israel sebagai bangsa pun gagal menjadi pembawa kemasyhuran bagi nama Yahweh, dan puncaknya adalah setelah pelarangan nama Yahweh oleh para imam dan dimasukkan dalam aturan Mishnah Berurah dan Mishnah Sanhedrin karena kompromi dengan kerajaan Seleukia. Alasan perubahan nama Yahweh. Nama Yahweh terlalu kudus, ya ini menurut orang Israel, ya, tidak boleh diucapkan, ya, kata orang Yahudi. Ini adalah alasan yang dibuat-buat untuk kompromi dengan Epifanes dari kerajaan Seleukia. Karena para imam yang berkompromi mendapat kompensasi materi yang cukup besar. Lalu para imam pun menganggap, oh benar juga nih idenya. Ya. Jadi tidak melanggar menurut mereka pada waktu itu, dan mereka pun dapat duit. Gitu. Yang kedua, alasan perubahan nama Yahweh, Yahshua sudah mengganti Yahweh karena Yahshua sama saja dengan Yahweh. Itu kata kekristenan, kalau ini kata Yahudi, ya. Dan ini jelas hujatan yang terang-terangan menantang kemahakuasaan Yahweh. Yang ketiga, nama Yahweh sudah hilang cara pengucapannya. Ini alasan lain kekristenan, ya. Sehingga lebih baik tidak diucapkan daripada salah mengucapkan. Ini kata sebagian Kristen, ini jelas-jelas adalah pernyataan bodoh dan hanya cari-cari pembenaran untuk doktrin Trinitas mereka. Karena tidak ada yang hilang dari cara how to spell Yod Hei Waw Hei, ya, apalagi di zaman teknologi informasi seperti saat ini. Yang keempat, karena kekristenan ingin pembenaran teori Trinitas, ya. Mesias sebut Tuhan atau Lord, maka Yahweh disamakan dengan tulisan Tuhan. Ini adalah tafsiran saya melihat kecenderungan pemaksaan pembenaran doktrin Trinitas. Yang kelima, karena kekristenan menyembah Sang Mesias, ya, mereka menyembah Yesus, sedangkan menganggap bahwa kematiannya merubah segala sesuatu, bahwa hukum sudah dipalang ke salib, jadi sekarang era Kristus bukan Yahweh. Anggapan yang bodoh inilah yang menjadi salah satu dasar pembenaran kekristenan melegalkan penggantian nama Yahweh. Nama Yahweh dan keselamatan. Yahweh itu Maha Kudus. Tidak ada manusia yang bisa mendekatinya apalagi melihatnya. Oleh karena itu, sebagai bukti kehadiran dan eksistensinya, dia membuat namanya agar melalui namanya dia bisa dikenal oleh manusia.
Yahweh adalah pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta, langit dan bumi, dan segenap isinya. So, dialah yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Apa yang dia putuskan tidak ada yang bisa membantah dan menggulirnya. Maka sudah seharusnya seluruh alam semesta, termasuk manusia, harus takut padanya. Takut dalam arti positif ya, yaitu mengasihinya. Mengasihinya, menuruti kehendaknya, memuliakannya, memasyhurkan dia. Jadi namanya yang mewakili eksistensi Yahweh adalah kudus. Maka penyembahan, penurutan, pemuliaannya hanya melalui namanya, yaitu Yahweh. Sehingga tidak ada keselamatan kecuali lewat nama Yahweh. Lalu Yeshua, dia hanya jalan menuju kita kepada Yahweh. Jadi Yesus hanya jalan untuk kita datang kepada Yahweh ya, Bapa Elohim alam semesta. Apa dampak tidak memanggil ilah semesta alam dengan Yahweh? Dampaknya atau artinya adalah kita menyembah tanda binatang. Ya, yang dalam kitab Wahyu, yaitu nama-nama hujat. Itu nama-nama ilah lain, nama-nama ilah berhala. Dan artinya tidak ada keselamatan, tidak ada berkat dari Yahweh. Mungkin ada berkat dari kuasa kegelapan atau berkat secara alami yang temporer karena usaha kita. Dan pada akhirnya, pada masa penghakiman, kita akan dibuang bersama binatang, nabi palsu, dan setan ke dalam neraka. Oh, nama itu penting sekali ya, untuk keselamatan. Nama Yahweh. Kesimpulan, nama Yahweh adalah tanda meterainya untuk umatnya. Siapa yang mengenalnya, tentulah memuliakan dia melalui namanya, yaitu Yahweh. Siapa tidak mengenalnya, tentu memuliakan nama ilah-ilah lain, dan itu yang disebut tanda binatang. Jadi di akhir zaman ini, apakah kita memakai materai nama Yahweh itu meterainya ya untuk umat-umatnya, atau tanda binatang ya, kita menyembah nama ilah-ilah lain. Karena binatang melambangkan kekafiran ya, sedangkan domba melambangkan penebusan dan pendamaian dari dosa melalui anaknya, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi tidak keselamatan tanpa melalui nama Yahweh, karena nama Yahweh adalah tanda materai sebagai umatnya. Nama Yahweh tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta sendiri. Yahweh adalah roh, sehingga untuk mengenalnya, selain melalui ciptaannya, hukum-hukumnya, tentu juga melalui namanya. Ya, itulah pelajaran ya mengenai nama Yahweh yang sudah dihilangkan oleh manusia. Jadi kita harus selidiki kembali ke jalan yang benar, kembali kepada kebenaran, yaitu benar-benar memuliakan Dia melalui namanya, itu Yahweh, bukan dengan nama lain. Dan jangan ganti namanya, itu adalah menghujat. Dan tanpa nama Yahweh tidak akan ada keselamatan. Ya. Karena baptisan ya sebagai tanda pertobatan kita, yaitu melalui nama Yahweh, Yeshua, sehingga Roh Kudus akan diberikan kepada kita. So, mulai hari ini, kalau Anda masih belum percaya, selidiki lebih lanjut ya, apakah apa yang saya katakan di sini hanya karangan saya semata, atau ini adalah benar-benar kebenaran yang hakiki. Ya. Jadi jangan menyesal ya, Anda nanti tidak dapat menjadi warga kerajaan sorga karena Anda menyia-nyiakan ajaran saya ini dan tidak percaya. Kalau masih belum percaya, selidiki lebih lanjut ya. Banyak cara melirikinya dan sekarang informasi lebih mudah. Tapi hati-hati, banyak juga informasi-informasi palsu. Namun berdoalah kepada Yahweh supaya Dia menunjukkan terangnya kepada Anda dan Anda akhirnya menemukan jalan kebenaran ini. Terutama Anda mengenal Dia sebagai satu-satunya Elohim di alam semesta, pencipta dan penguasa alam semesta, Yahweh namanya, dan Elohim sebutan atau gelarnya. Haleluya. Praise Yahweh.